Bapak Duta Besar Makarim Wibisono, yang kami hormati Bapak Duta Besar Gatot Suwati, yang kami hormati Bapak Duta Besar Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Abdul Ghani, yang kami hormati Bapak Duta Besar Nugroho Wisnu Murti beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Woro Tri Retno Mastuti dan Ibu Maria Teresia Widyastuti serta Bapak Gaurang Manca Carita Dipura serta Bapak Dimas Samudera beserta Ibu, Bapak Waluyo beserta Ibu, dan Bapak Nano Harsiono beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Sinawangi Bapak Solihin beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Umum Sinawangi Bapak Duta Besar Suparmin Sunjoyo,
yang kami hormati Ketua Umum Pepadi Pusat Bapak Gondang Sutrisno SI, yang kami hormati Presiden Unima Bapak Duta Besar TA Samudra Wijaya beserta Ibu, serta pimpinan dan anggota Paduan Suara Gelora Bahana Patria, serta adik-adik dari mahasiswa Fakultas Sastra Jawa Universitas Indonesia, juga para pemerhati wayang dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang di Gedung Pewayangan Kautaman Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Unima Perserikatan Wayang Internasional Indonesia yang ke-7 pada hari ini Jumat 16 Desember 2016. Unima akan menyelenggarakan pergelaran wayang kulit durasi padat oleh Dalang Ki Sambowo Agus Herianto dengan lakon Kresna Duta. Acara pada malam hari ini nanti akan diawali dengan acara sarasehan menuju tuan rumah Kongres Unima Internasional dan Festival Wayang Dunia tahun 2020 di Bali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada malam hari ini nanti akan diawali dengan sarasehan, kemudian dilanjutkan ramah tamah dan makan malam, dan beberapa sambutan akan dilaksanakan oleh Presiden Unima dan Ketua Umum Silamangi. Dilanjutkan dengan persembahan tarian Amret karya Batara Safiri Gadi dari Sanggar Swarga Loka. Dilanjutkan dengan penutup pergelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Ki Sambowo Agus Herianto. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Triworo Retno Mastuti untuk memimpin dan memandu sarasehan menuju tuan rumah Kongres Unima Internasional dan Festival Wayang Dunia 2020 di Gianyar, Bali sebagai ajang promosi wayang. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Woro untuk memimpin dan memandu acara sarasehan. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya panggilkan selebritis wayang kita, Pak Gaura Manca Carita Dipuro dan Ibu Maria Teresa Widiasutri, monggo lenggah bersama saya. Saya ingin memberi informasi bahwa malam ini yang hadir dari mahasiswa UI adalah dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan Fisik. Selamat malam semuanya. Ya, itu pasukan ya, pasukan wayang generasi muda. Ceritanya harus membuat laporan nih ya, jadi disimak baik-baik wayangnya, judulnya apa, terus tapi kalau Bapak Ibu yang di depan nggak usah laporan ya, nanti ke Pak Samudro saja. Ya, kami persilakan duduk, saya tidak akan berpanjang kata. Sarasehan ini akan membahas bagaimana persiapan Unima Internasional sebagai tuan rumah Festival Wayang Dunia tahun 2020 di Gianyar. Mahasiswanya diundang nggak nanti Pak? Undang ya. 2020 udah lulus belum? Oh udah. Ya sudah, kalau itu nanti mulai sekarang daftar ke Unima ya, ke Pak Samudro dengan jabatan Polo Dupa. Nah, Polo Dupaan itu prajurit. Yang saya hormati di sini juga ada penggiat wayang UI, Ibu Margareta Tutunggalu, Pak Ugrasena, selamat malam, ada Ibu Ari. Jadi dosen dan mahasiswa bergabung Pak di sini Pak. Ya, untuk pembicara pertama, monggo Pak Gaura untuk menyampaikan materinya sekitar hal-hal yang pernah dilakukan pada masa lalu tentang Festival Wayang Dunia dan pengalaman beliau dalam festival
festival-festival tersebut yang perlu disampaikan atau perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan untuk masa mendatang. Silakan, Bapak. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya berdiri dan menyampaikan paparan singkat mengenai menuju tuan rumah Kongres Unima Internasional dan Festival Wayang Dunia 2020 di Gianyar, Bali. Lanjut. Jadi ada pun cuma 6 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, persiapan pencalonan Gianyar Bali itu, terus persiapan bahan lobby, kemudian strategi kita lobby itu di rapat di Tolosa dan San Sebastian di Spanyol kemarin itu, lalu pidato pencalonan dan hasil voting, kan itu sampai voting ya. Dan kemudian arahan yang kami terima dari Sekjen Unima belum lama ini, kemudian bahan renungan ya tentang kongres dan festival. Lanjut. Jadi pencalonan untuk menjadi tuan rumah itu tidak seketika, tapi itu mulai dari 4 tahun yang lalu dan banyak sekali persiapan yang dilakukan terutama oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Semudro dan Ibu, dan kita banyak persyaratan yang harus dipenuhi jauh-jauh hari, dan itu kita sudah mengikuti peraturan itu, dan kalau itu tidak diikuti pencalonannya tidak valid, tidak boleh gitu. Nah itu sudah salah satu syaratnya itu yang ternyata juga lumayan berat, itu harus ada komitmen dari pemerintah daerah yang dalam hal ini Kabupaten Gianyar. Akhirnya Bapak Bupati berkenan. Nah, lalu Unima Indonesia mempersiapkan tim. Jadi ini bukan pekerjaan satu orang, tapi tim yang berangkat ke Spanyol kemarin itu, ke Tolosa dan San Sebastian untuk melobi dan menyampaikan pencalonan kita. Oke, lanjut. Jadi adapun kita siapkan bahan lobby dan itu berupa 2 buah brosur yang cukup menarik, dan sayang itu sudah habis ya. Kalau ada kita bisa perlihatkan, tapi isinya tentang dunia wayang di Indonesia, tentang Unima Indonesia sendiri, dan juga tentang Gianyar Bali dan Bali secara umum. Itu yang kita buatkan dalam brosur. Sebab kalau hanya ngomong saja orang cepat lupa, tapi kalau diberikan brosur, nah, mereka bisa bawa dan mereka bisa ingat ya. Lalu itu didesain sedemikian rupa supaya para konselor di dalam rapat UNESCO itu mau memilih Indonesia. Tujuannya begitu, dibuat semenarik mungkin. Terus ada pun kita ngajak misi kesenian dari Gianyar Bali, ini senjata rahasia. Siapa yang tidak suka tari-tari Bali? Jadi kita tampilkan tari-tari Bali, nah, untuk menambah daya tarik, dan ternyata itu sangat berguna ya. Lanjut. Tantangan berat ini perlu kita sebutkan juga secara singkat, itu lawan kita itu Republik Korea Selatan, dan mereka juga menyiapkan, mereka gencar sekali melakukan lobby, boleh dikatakan agresif ya, dan mereka bahkan sampai diduga berupaya mempengaruhi pengurus Unima sendiri dengan cara yang halal maupun yang haram ya. Lalu mereka membagikan brosur mereka mungkin secara kualitas lebih bagus daripada punya kita, tapi mereka juga mementaskan tarian Korea di festival, dan juga sampai di ruangan kongres mereka juga pentas. Sebenarnya itu buatan barang itu tidak boleh, tapi mereka lakukan, akhirnya kita juga lakukan. Dan sepertinya kita diuntungkan oleh beberapa kejadian di luar dugaan. Misalkan waktu kita mau pentas tari Bali itu, nah itu sudah sampai malam sekali, kita disuruh tunggu.
Tahunya larut malam itu banyak sekali orang yang hadir dan mereka habis minum, jadi mereka dalam keadaan senang. Mereka melihat tarian kita. Kemudian Bapak Ketua Umum menyampaikan paparannya, pidato pencalonan, itu masuk semua. Sementara itu teman-teman dari Korea, itu jam 9 malam ya, belum ada yang datang. Terus mereka disuruh mulai sekarang dengan hanya 10 penonton. Nah, terus kemudian mereka sedang jalan dengan pergelaran dan paparannya, kemudian datang semua, langsung dihidangkan minuman keras. Jadi semua orang larinya ke minuman keras. Apa yang dipentaskan oleh teman-teman Korea tidak diperhatikan. Jadi sepertinya ini di luar dugaan sama sekali, dan ini ya bagaimana ya, mungkin kalau niat kita baik ya barangkali Yang Maha Kuasa akan mengatur hal-hal yang tidak di luar kemampuan kita ya. Walaupun Korea itu negara sahabat, tapi kalau sudah sampai begini ya, kita sebagai orang Indonesia, saya masih ingat sumpah warga negara saya tidak boleh mengurangi sedikit pun. Nah, kita jalan seperti itu Pak, untuk kepentingan negara kita. Lanjut. Dari strategi lobby kita itu pendekatan satu demi satu. Seluruh tim kita, termasuk ya, Bapak Ketua yang memberi arahan, para konselor, Pak Zastro, dengan Ibu dan konselor yang lain, Pak Dr. Muhammad Hikam juga, dan tim yang lain, semua termasuk Ibu, semuanya satu-satu kita dekati orang. Kadang-kadang kita dekati lebih dari satu kali. Ini brosur, ini dukung Indonesia, Indonesia is good, Bali pokoknya. Dan itu dilakukan secara intensif selama 1 minggu, sehingga kita perkiraan kita pada saat sidang itu sudah saturated, sudah pokoknya Indonesia semua sudah tahu, dan sudah tahu tentang pencalonan kita dan sudah diminta dukungannya. Lalu selain itu yang misi kesenian dari Gianyar itu sangat menarik. Jadi berbagai tarian, tarian gadis-gadis cantik, ada juga yang pakai topeng, ada seperti buto kalau menari, pokoknya semuanya, dan orang senang banget. Ini sudah hampir mendekati tengah malam, mereka senang sekali melihatnya, kesannya luar biasa. Lanjut. Nah, kemudian di dalam sidang, ini sudah sidang, dan ini kan sangat formal, sangat serius, dan Korea menyampaikan kita hanya punya waktu sekitar 5 menit ya Pak untuk menyampaikan, dan Ketua Umum sudah sampaikan pidatonya pada saat festival. Kemudian di saat sidang, ini di luar dugaan Bapak Ketua Umum perintahkan saya untuk menyampaikan. Memang sudah kita siapkan pidatonya, itu saya yang sampaikan, dan saya berpakaian adat Bali waktu itu, dan saya bawa wayang Hanuman. Jadi bagi kita yang kenal wayang, Hanuman itu dipercaya sebagai simbol kejayaan. Dimanapun ada Hanuman, pasti jaya. Sampai di Mahabharata pun Arjuna membawa keretanya, di benderanya ada simbol apa? Hanuman juga. Jadi ini ya, kami juga sebagai dalang itu percaya tentang hal seperti ini. Hanuman kita bawa, dan saya sambil menggerakkan wayang Hanuman yang bicara kepada delegasi dan minta dukungannya. Hanuman bilang, saya mau mengundang kalian semua ke Bali tahun 2020. Yang saya butuhkan adalah dukungan kalian. Berikan suaramu. Jadi Hanuman yang ini. Jadi kalau Korea kan pidatonya ya begitu saja formal. Kalau kami ya sudah berpakaian adat dan sudah membawa wayang. Nah, satu poin yang Korea mengatakan dan kita tanggapi, dia bilang mereka punya tradisi wayang selama 40 tahun. Ya saya menyampaikan nyuwun sewu, kalau tradisi wayang di Indonesia paling tidak yang sudah didokumentasi itu dari abad ke-12. Jadi sudah kalah mereka itu. Lalu Korea berpidato, kita berpidato, ternyata Indonesia menang telak dalam voting.
Jadi saya ikut melihat mereka menghitung-hitung suara sambil saya menghitung dalam pikiran. Kalau saya tidak salah ingat Pak Samudro 44. Jadi kita menang telak. Ya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya. Ini adalah hasil kerjasama kita semua sejak beberapa tahun yang lalu. Lanjut. Ini suasana, ini komite eksekutif yang dipilih kemarin untuk masa bakti 4 tahun. Ketua umum dipilih kembali Bapak Dadi Padamji dari India yang pernah hadir di ruangan ini waktu Unima Indonesia di deklarasi 7 tahun yang lalu. Lalu lanjut. Saya 1-2 bulan yang lalu saya dapat paket dokumen dari Sekjen Unima. Karena saya minta, nah ini untuk patokan kita untuk merencanakan 2020 nanti. Ya, dan salah satu poin itu adalah bahwa persiapan harus mulai dari sekarang. Jadi Unima tidak suka budaya dadakan. Semuanya diplot mulai dari sekarang, tahun depan sudah harus begini, tahun depan sudah harus begini, 4 tahun sebelumnya sudah harus mulai dipersiapkan ini. Jadi biaya kongres festival kemarin di Spanyol itu sebesar 507.000 euro. Itu berapa ya? Miliaran ya. Lalu pendapatan mereka itu ada 497. Jadi biaya itu dari pemerintah mereka, dari pemerintah daerah mereka, dari Unima juga ada, dari orang bayar untuk hadir juga ada breakdown. Jadi saya tak punya. Lalu formulir registrasi mereka juga kirim cukup rumit dan izinkan saya kutip dari almarhum Bapak Tupok Sutrisno, juga salah seorang yang hadir waktu kita bersama-sama mendirikan Unima. Beliau mengatakan no free lunch, artinya tidak ada satupun yang gratis, semua harus bayar. Ya Pak Samudro ya kemarin di Spanyol, no free lunch, jadi lunchnya bayar ya. Itu. Lanjut. Ini kemudian 2 slide yang terakhir ini itu renungan dari saya, karena ya jam terbang saya juga lumayan banyak, seperti Sekretaris Panitia Rapat UNESCO di Bali 2011, Sekretaris Panitia World Culture Forum pertama di Bali 2013, Sekretaris Panitia untuk Festival Wayang ASEAN pertama 2006, dan lain-lain. Jadi ini hasil renungan saya dan juga apa yang saya lihat di Spanyol kemarin. Ini saya sebutkan dengan hormat pada Bapak dan Ibu sekalian, hanya sebagai bahan renungan saja. Semudah-mudahan ini membantu kita untuk menyiapkan festival dan kongres yang paling baik dalam sejarah Unima. Harapan kita tidak kurang dari itu. Jadi pertama, di Spanyol venue kongres dan venue festival di kota yang berbeda, harus naik bus atau kereta kurang lebih 1 jam. Ya. Lebih baik, ini tidak efisien dan melelahkan juga, bahwa kita harus tiap hari mondar-mandir dan busnya selalu terlambat. Pak Samudro yang mantan duta besar harus berdiri 1 jam di halte bus menunggu bus, dan pulangnya juga begitu. Dan itulah sebabnya saya usulkan dengan hormat, kalau bisa festival dan kongres itu di tempat yang sama atau paling tidak tempat yang berdekatan untuk menghindari mondar-mandir yang melelahkan ini. Ya, begitu juga masalah soal tempat akomodasi dan tempat makan. Ya, dan satu catatan kecil, mohon menu makanan diperhatikan, karena makanan yang dihidangkan di Spanyol kemarin, nyun sewu ya, masih ya terpaksa Bapak Samudro ngajak kita makan di restoran, karena makanan yang dihidangkan oleh panitia meskipun kita sudah bayar itu masih ya pangkatnya kirang ya, tidak lebih begitu ya. Kemudian format ruang kuliah untuk sidang internasional
kurang mendukung dan jarang dipakai. Jadi lebih bagus itu format letter U atau format letter O. Artinya lingkaran seperti itu. Jadi delegasi itu saling berhadapan. Tidak seperti ruang kuliah di mana ada di atas panggung yang lain duduk di sana seperti diceramahi, itu kurang bagus. Lalu festival di tempat-tempat yang terpencil juga kurang mendukung dan melelahkan. Lebih baik festival di satu tempat, bisa beberapa panggung tapi di satu tempat, dan seperti contohnya Wayang Summit di Monas, Pak Senudro masih ingat, itu cukup bagus. Jadi di satu tenda yang besar, panggungnya banyak tapi wayangnya jalan, ini selesai ini langsung jalan, ini selesai langsung jalan, begitu. Nah, ini usul saya. Lanjut, ini suasana di kongres yang kita bisa lihat. Di sana memang formatnya seperti ruang kuliah dan itu merepotkan. Keluar masuk dari meja kursi itu, misalkan saya mau berdiri keluar, 6-7 orang harus berdiri. Ini kurang bagus. Lebih baik formatnya letter O atau format letter U, lebih bagus. Lanjut, festival sebaiknya menampilkan keanekaragaman wayang mancanegara dan wayang Indonesia dengan berbagai gagrak wayang dari berbagai daerah dan tidak hanya wayang favorit dari panitia. Ini ada kecenderungan. Ya, kita semua punya selera, tapi dalam hal ini kita harus berusaha untuk wawasan Nusantara, ya, wayang dari mana-mana. Seperti di Wayang Summit itu, ada wayang Palembang, ada wayang Banjar, ada wayang Suket, ada wayang macam-macam yang kita tampilkan itu. Lalu ini usul saya juga, supaya kurator festival itu sebaiknya dalang atau seniman yang berpengalaman, bukan EO, supaya kesan seluruh festival itu baik. Jadi seperti kalau kita dalang kan, dia sudah punya perasaan, jadi dia menata pergelaran itu dari mulai sampai pertengahan sampai berakhir itu serasi dan memberikan rasa yang luar biasa. Nah, seperti itu pula festival kita, bukan asal ini, asal itu, asal ini. Ya, itu harus ada kuratornya. Saya tidak akan, pokoknya siapa saja, tapi asal itu seniman yang berpengalaman supaya ada nuansa seninya. Lalu kalau wayang ini, wayang di barat itu pakai karcis dijual. Kalau tidak punya karcis tidak boleh masuk. Sedangkan wayang kita itu ada yang sponsori dan masyarakat itu nontonnya gratis. Tradisi kita begitu. Nah, itu bagaimana cara untuk festival? Mungkin kita cari jalan tengah. Misalkan bagian VIP itu untuk orang yang bayar, kemudian masyarakat masih bisa melihat. Sebab kalau tidak begitu, kita bikin eksklusif. Nah, masyarakat itu kesannya kurang ini. Jadi kita cari jalan tengah bagaimana caranya. Lanjut, jadi itu sekian dulu dari saya, pointers nanti akan dikembangkan lagi oleh Mbak Lydia. Dan terima kasih matur nuwun, matur suksma. Ya. Terima kasih Pak Gaura. Selanjutnya kepada Ibu Maria Teresa, kami persilahkan. Monggo. Selamat malam Bapak dan Ibu. Melanjutkan dari Pak Gaura, sebenarnya sesi ini ada 3 pembicara. Jadi Pak Gaura menceritakan apa yang kami lakukan pada saat di Tolosa, San Sebastian. Kemudian ada Pak Sastro yang akan memberikan vision mission nanti untuk di 2020. Kemudian saya ke arah lebih teknikalnya, nanti pelaksanaannya seperti apa. Tapi beliau berhalangan mendadak karena ada undangan dan rapat dengan Pak Presiden, jadi saya lopati saja dulu. Gitu. Baik, ini adalah usulan gagasan, jadi saya lebih ke teknikal sifatnya. Seperti tadi Pak Gaura katakan bahwa Unima itu rapi, terplanning. Unima di pusat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Demikian juga nanti terlebih kita diaudit dan sebagainya. Nah, ada hal-hal seperti itu, jadi kita harus buat benar-benar rapi. Oke, lanjut. Nah,
Jadi ada blueprint activity yang akan kita buat. Blueprint activity-nya ada 3. Yang pertama itu conference, itu sudah pasti karena pada saat itu peserta yang hadir kita anggotanya 66 negara ya Pak ya. 66 waktu di Tolosa itu hadir 90 negara, yang waktu hadir 66 negara di Tolosa. Jadi bisa dibayangkan Bali itu buat mereka sangat menarik. Jadi saya yakin mungkin lebih dari 66 itu bisa jadi mendekati 90 memungkinkan sekali. Jadi bisa dibayangkan PR-nya 4 tahun ini kita cukup menantang. Kalau saya bilang cukup susah, enggak, kita harus bilang bahwa sangat menantang untuk organisasi wayang di Indonesia. Jadi pertama adalah conference. Conference ini biasa dilakukan karena memang Unima punya agenda untuk konselor meeting. Jadi di kita ada, di Unima itu ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Nah pada saat ini kita semua yang terkait dengan kebijakan-kebijakan Unima berkumpul untuk mengadakan evaluasi di acara conference ini. Jadi ada conference pengurusnya Unima, kemudian ada juga conference yang terkait dengan seninya, betul-betul seninya dan kebijakan. Yang kedua adalah simposium. Jadi ini terkait dengan riset-risetnya. Nah di Unima ini bagusnya juga mereka tampilkan riset-risetnya. Jadi kemarin pesertanya cukup banyak, mewakili 5 benua. Jadi dari Amerika ada, Amerika Selatan ya Pak ya, dari Brasil juga ada, semua ada. Mereka kemarin lakukan bagus sekali. Nah saya berharap di simposium ini nanti tidak hanya riset dari mereka dari luar negeri, tapi dari riset-riset kita di Indonesia kita lakukan itu kita tampilkan. Seperti yang tadi Pak Gaura paparkan, bahwa kalau bisa kita benar-benar tunjukkan bahwa researcher kita bagus, buku-buku yang kita buat tentang wayang itu bagus, itu nanti akan kita tampilkan semuanya. Jadi apa yang ada di Indonesia kita keluarkan semua, bukunya, risetnya, dan juga wayangnya, dan perwakilan berbagai provinsi. Nanti konsepnya seperti itu. Nah di simposium ini nanti ada call paper juga, jadi riset-riset yang memang sudah skala kelasnya internasional seperti itu. Jadi nanti disinilah sesi di mana akademisi dan para seniman itu berkumpul sebenarnya. Jadi bisa dibayangkan nanti di Bali itu acaranya sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir festival, jadi festival untuk performance-nya dari luar, dari negara-negara lain dan juga dari kita. Nah itu nanti harus diatur seperti apa. Saya ingin kalau bisa dari mereka datang ke Indonesia menikmati Bali, sebenarnya tidak hanya menikmati Bali, tapi menikmati Indonesia. Jadi kita punya banyak aneka wayang, mereka harus tahu bahwa kita kaya sekali. Itu yang nanti akan kita tonjolkan. Lanjut. Nah ini masih blueprint activity, jadi opening, kemudian acara, conference-nya, seminar dan sebagainya, dan closing. Jadi sebenarnya acaranya tidak dimulai dari pada saat tahun 2020 saja, tapi per tahun itu kita sudah mulai buat acara pembukaan sedikit. Jadi konsepnya seperti bawang dibuka satu menarik, dibuka terus sampai tahun 2020. Jadi akan ada activity awal untuk mendukung di sana, misalnya lomba untuk risetnya, kemudian lomba untuk activity-nya, nanti performance-nya mulai melibatkan yang remaja sama mahasiswa sampai nanti dalang-dalangnya, berbagai activity yang lain. Kemudian kita rencananya nanti di sementara ini terkait dengan yang di Bali ya Pak, Bali Agung ya, rencananya akan di Bali Agung untuk opening. Karena kemarin kebetulan yang kita bawa ke luar negeri itu dari Bali Agung. Oke lanjut. Nah ini milestone-nya. Kemarin waktu di Tolosa itu mereka punya gaya tersendiri, gayanya Eropa. Waktu kami pergi ke Cina, ke Nancong ya Pak Samudro ya,
ke Nancong, mereka menservis tiap negara yang datang. Di Nancong hampir sama, hanya waktu itu konsepnya tidak hanya Asia Pasifik. Di Nancong itu konsepnya bagus luar biasa. Nah itu yang mau kita ambil karena servis mereka bagus. Satu hal lain, selain kita kaya seni, kita terkenal dengan hospitality-nya. Nah itu yang mau kita pilihkan. Kemarin hospitality-nya rasanya kurang. Kayak misalnya pesertanya ada sepuh-sepuh kita yang di sana, terus harus naik kereta, harus menarik sih sebenarnya. Ini kalau yang muda menarik menikmati kereta di sana, busnya agak telat, ngantri dan sebagainya. Itu sehat tidak? Waktu kami di Nancong, setiap negara disambut di bandara dengan petugasnya ada 2 orang pendamping. Itu adalah ahli-ahli bahasa, itu mereka bisa berbahasa Inggris, Spanyol, atau tergantung dari negaranya. Jadi kami juga kumpulkan, udah dipikirkan dari sekarang, kira-kira translatornya itu harus bisa bahasa apa aja, gitu. Karena benar-benar seperti kemarin 60 negara bahasanya beda-beda dan dicolke gitu ya, dilepas saja kemarin di Spanyol. Kita mau konsepnya seperti di Cina, benar-benar didampingi. Dari awal, dari bandara sampai pulang lagi naik pesawat didampingi gitu. Jadi itu yang akan kita pakai konsep hospitality dan art, itu menjadi basic konsep kita untuk acara 2020. Nah ini kira-kira milestone-nya kecil-kecil. Jadi preparation di 2016 itu kira-kira kita ada sudah konsepnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian nanti stepnya pematangan konsep sampai pemilihan nanti ibunya mau seperti apa, tempatnya seperti apa, terutama harus beres karena 2018 kami dikunjungi ya Pak ya. 2018 tim Unima dari pusat akan datang untuk melihat lokasi, bertemu dengan government dan sebagainya. Jadi dari 2018 sudah harus mulai stepnya lagi. Ini kira-kira milestone-nya. Lanjut. Oke, nah ini step ketiga, step keempatnya. Step ketiga ini buat kita penting karena ada fun gathering, jadi akan ada acara-acara. Ini biayanya banyak. Tadi itu 500 Pak Gaura, 500.000 euro ya. Sekitar itu biayanya, jadi kita juga kayaknya nanti lumayan berat, nggak mungkin bekerja sendiri Unima, jadi harus bekerja dengan instansi pemerintah dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Nah ini kira-kira sampel structure untuk nanti kepanitiaan. Tapi ini masih baru konsep dasar, nanti kita garap lagi benar-benar. Jadi di awal di kuartal 1 2017 kita rapikan konsep, matangan konsep. Setelah itu baru pemilihan yang terkait dengan OC-nya, SC-nya, gitu kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kira-kira rising finance plan-nya dari government, dari company itu seperti apa saja. Misalnya government itu dari pendidikan kebudayaan, Menko Manusia Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, terus dari company, kira-kira perusahaan seperti ini. Di kira-kira arahannya, belum detail perusahaan apanya, sampai kita matangkan konsepnya. Tapi basic dasarnya adalah kita ingin tunjukkan kekayaan seni kita dan hospitality kita. Oke. Nah ini saya sekedar mengutip bahwa I could never be on stage on my own, but puppets can say things that humans can't say. Oleh Nina Conti. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan sesuatu apa yang kita rasa sebagai manusia, tapi kadang-kadang sebagai boneka itu bisa mengungkapkan semuanya. Jadi harapannya semoga nanti kita bisa laksanakan kepanitiaan ini dengan baik, membawa nama Indonesia bagus. Ini kelasnya seperti Olimpiade soalnya. Jadi harus benar-benar bagus, kira-kira seperti itu. Atau menunggu. Saya jadi terpikir Pak Samudro dan juga Bapak Ibu sekalian, juga kedua pembicara. Ini yang mahasiswa hadir di sini ahli bahasa Korea. Jadi nanti lo ada Tiara, juara pertama kuis Korea di Korea. Mana Tiara? Ya daftar ya nanti. Ada Afri, dia juga mahasiswa tingkat akhir untuk Korea. Di sini juga teman mahasiswa komunikasi ya, bisa dipakai juga untuk daftar ya nanti ya. Nah, kamu nggak rugi datang malam ini ya. Ada Dalam Potehi dari Rumah Cinwa, mana Meme?
ya kecil orangnya ya, tapi menggebrak begitu ya. Jadi anak-anak muda ini saya boleh usul disertakan ya. Jadi apa namanya, estafet, tongkat estafet dari generasi ke generasi terus berlangsung. Saya ingat tadi Pak Gaura bahwa Anoman ya, Anoman itu waktu kami ke Berlin dulu juga lakonnya Anoman gitu, rame Pak. Jadi ternyata tidak hanya mitos ya Pak, tapi serius ya. Nah ini Pak Gaura untuk mahasiswa dari UI, beliau ini lebih ngerti wayang loh dari kalian ya. Diakui nggak? Ya. Jadi belajarlah wayang kepada Pak Gaura. Baik, dan ini persiapannya memang harus dilakukan sejak sekarang dan bukan pekerjaan mudah, tapi penuh tantangan. Dan mungkin ada pertanyaan dari Flor yang barangkali akan disampaikan atau usul saran begitu? Ya, monggo Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan sebagai urun atau pemikiran, sumbangan pemikiran untuk suksesnya kita menjadi host tahun 2020. Kebetulan hal-hal yang saya alami ini sangat berdekatan, yaitu yang saya alami terakhir itu ikut World Culture Forum di Bali. Itu waktunya kurang lebih seminggu. Nah, persoalan-persoalan yang tadi Pak Gaura kemukakan memang usulnya baik, namun dalam kenyataannya susah dilakukan. Karena kalau jumlahnya lebih dari 1000 orang, itu untuk membuat U format atau O format itu susah. Jadi kelasnya seperti yang tadi tergambar, baik di Chengdu maupun di Spanyol itu begitu. Nah, kalau mau bentuk yang U format atau O format itu tempatnya entah di mana. Karena di sana yang paling comfortable itu di Nusa Dua, Pak. Nusa Dua, dan diupayakan tempat menginap, tempat festival memang di situ. Usulan Pak Gaura baik. Jadi persoalan transport itu sudah terpecahkan. Ya. Kalau di Chengdu dahulu menyebar juga, jadi tempat untuk festival performan itu menyebar. Jadi untuk mengumpulkan orangnya itu takes time, dan tempatnya menyebar, memberikan pengertian tentang jadwal-jadwalnya itu juga tidak mudah. Jadi ini sekompak mungkin di sekitar situ, dan di Nusa Dua itulah yang paling valid untuk dilaksanakan. Kemudian LO nanti memang diperlukan, tapi sangat diharapkan itu yang mengenal situasi setempat. Jadi bantuan LO dari UI juga penting ya, tapi lebih penting orang-orang yang nanti mengenal situasi di Bali. Ya, kalau yang UI ini banyak kan dari Bali, sehingga kalau ditanya ini Ubud bagaimana, ini bagaimana, patung ini artinya apa, itu rumah topeng di mana, itu bisa menjawab langsung. Jangan ya wait a minute, consult somebody else, itu jangan langsung dijawab. Ini sekedar saran supaya mumpung belum lanjut. Dari paparan yang disampaikan itu yang belum ada itu mengenai tur. Kunjungan-kunjungan itu belum ada. Karena biar bagaimana di berbagai tempat pasti ada turnya. Ya, turnya itu belum ada saya lihat. Nah, waktu di Chengdu, saya kebetulan ada di Chengdu, itu turnya di tempat menempatnya panda. Panda itu sesuatu yang menarik di dunia, dan mereka dibawa ke sana. Nah, kalau di Bali mungkin ya rumah topeng itu salah satu, mungkin hanya 2 tempat, ataupun ke apa itu yang sawah bertingkat kemarin, sawah Subak. Yang kemarin waktu World Culture Forum juga ke Subak. Jadi untuk tur mungkin ke Subak dan ke rumah topeng. Jadi tidak habis waktunya. Kalau waktu di Chengdu turnya banyak ke berbagai tempat. Kemudian makan waktu di Chengdu, ini Chengdu karena kongres juga, jadi untuk rujukan. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, hosting ini ada 2 versi ya. Versi yang di negara sosialis dan versi negara yang kayak Eropa, negara bebas gitu. Kalau yang negara sosialis kayak di Cina, di Chengdu itu perhatian pemerintah sangat besar. Itu hampir separuh lebih biayanya ditanggung pemerintah. Waktu pembukaan saja yang hadir hanya 10.000 orang. Itu dikerahkan oleh pemerintah, 10 ribuan. Nah, kalau di Indonesia kan tengah-tengah, kita jadi ya swasta ikut, pemerintah ya ikut. Jadi kita ambil
aspek-aspek yang terbaiknya dari dua kubu itu, kubu pemerintah dan kubu swasta. Kemudian mengenai kepanitiaan, karena ini masih agak lama, saya cenderung ketua yang paling tingginya itu eksekutif dari pemerintah. Gunanya apa? Untuk memperjuangkan dana-dana itu masuk APBN. Karena 1 tahun sebelumnya minimal itu harus diperjuangkan. Kemudian juga diperhatikan tahun 2020 itu ada event similar tidak? Similar event culture karena ada World Cultural Forum lagi tahun berapa? Yang saya ingat World Cultural Forum itu nanti tahun 2018. Nah kalau setiap 2 tahun nanti bisa tabrakan. Nah, ini dicari timing yang menghindari itu, jadi jangan terlalu berdekatan. Jadi ketua umumnya kalau bisa dari pemerintah sehingga masuk memperjuangkan ke APBN-nya itu lebih tahu jalannya dan untuk networking-nya itu lebih mudah. Kalau semuanya dari swasta, dari Senowangi, Bupati, Unima, itu nanti akan kewalahan juga, akan terbentur-bentur. Nah ini kalau bisa setinggi mungkin, dari pemerintah setinggi mungkin. Nah, ke bawahnya itu akan lebih mudah. Karena dari segalanya ini yang menentukan itu dana. Dana itu nomor 1 kalau menurut saya. Kalau yang lain-lain kita selalu terbaik. Kualitas kebudayaannya, hospitality-nya, objek-objek wisatanya, tempat-tempatnya itu kita selalu terbaik. Terus saja. Tapi kuncinya di dana. Jadi langkah penjadwalannya tadi sudah baik, hanya kurang-kurang sedikit tidak apa, tinggal melengkapi dan perlu segera dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas masukan dari Pak Parmin selaku Ketua Senowangi dan organisasi nasional wayang. Dan sebenarnya Senowangi, Pepadi, Asosiasi Wayang ASEAN, juga Unima Indonesia dan juga ada organisasi wayang orang itu sebenarnya suatu kesatuan, cuma ruang lingkup kegiatannya beda. Mengenai format Pak Parmin kemarin di dalam ruangan di Tolosa dan San Sebastian itu tidak lebih dari 200 orang. Counselornya saja hanya 112, yang lain tidak lebih dari 200 orang. Dan satu lagi informasi yang saya dengar itu Gianyar sedang membangun venue yang sangat besar. Pak Bupati sedang membangun. Nah mungkin saja 2020 venue yang besar sekali itu mungkin sudah selesai dan sudah bisa dipakai. Jadi nggak sampai 1000 Pak, paling berapa ratus itu kongres. Kalau festival ya itu plus ada penonton, tergantung berapa yang kita mau undang. Ya tentu EO-nya harus dari Bali yang tahu lokal, situasi lokal. Tour saya juga setuju, mohon maaf saya lupa menyebutkan ya pengalaman dengan WCF 1 kita dapat banyak pengalaman juga ya. Masalah dana juga tentu tidak apapun yang jalan tanpa dana, dan kalau ngajak orang pemerintah jadi ketua ya itu mungkin itu juga ide yang bagus. Paling tidak duduk di dalam panitia di dalam posisi yang terhormat. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi atau saran atau pengalaman dalam hal festival internasional. Silakan. Terima kasih. Saya Pak Sena dari UI Jakarta, dari lembaganya UI. Ini pertanyaannya memang untuk tadi dari paparan Pak Gaura dengan Bu Maria juga, menyambung dari Pak Parmin tadi, untuk kegiatan yang besok 2020 itu di Gianyar, karena ini digemborkannya adalah Gianyar. Tadi saya lihat beberapa lokasi itu ada di mana itu? AIS Nusa Dua, itu
bukan di Gianyar, itu di Badung. Sementara tadi Pak Gaura menyampaikan bahwa pengalaman di Spanyol menunjukkan kalau bisa kita mengadakan di satu lokasi supaya memudahkan komunikasi dan transportasi. Kalau itu terjadi di luar tadi, misalnya di luar Gianyar, memang betul bahwa tadi sudah terpetakan mungkin cuma 200 orang. Tapi kalau bagaimana dengan festival yang ribuan misalnya datang? Karena saya, ya maaf tahu, Gianyar itu tidak memiliki akomodasi memadai kecuali Anres tahun 2020 tadi yang venue yang mau dibangun itu bisa jadi. Tapi bagaimana kalau tidak? Dan Gianyar itu jalannya kecil-kecil. Jalan raya hanya satu potong, 2 potong saja di arah barat itu. Dari Badung ke Gianyar itu bisa 1 jam kalau lancar, kalau tidak lancar bisa 1,5 jam, 2 jam. Dengan kendaraan kecil, kalau dengan bis lebih lama lagi. Untuk kamu akomodasi itu sekali lagi di Gianyar memang masih setahu saya sih minim, kecuali Ubud dilibatkan juga. Tadi itu pun hotel-hotel kecil yang hanya menampung mungkin 20 orang, 50 orang gitu ya, dan itu membutuhkan nanti koordinasi yang sangat besar. Kalau tadi untuk venue festival, apakah Gianyar sanggup memenuhi itu? Dan kalau melibatkan tadi dengan lokasi lain, seberapa banyak lokasi itu digunakan di luar Gianyar? Karena ini Gianyar yang disebutkan. Kalau tidak ya memang nggak bisa mungkin di Badung, tidak jadi Gianyar atau di Bali saja, jangan sebut Gianyar lagi. Khawatirnya nanti malah menimbulkan pertanyaan di luar kok Gianyar tidak ada, hanya dipakai sebentar, lainnya ada di Badung atau di tempat lain. Terima kasih. Sudah memberikan beberapa poin yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ini kan baru awal sekali dari persiapan kita. Ya, situasi lalu lintas di Bali memang menjadi perhitungan, dan kalau pindah dari satu ke tempat lain, kemacetan lalu lintas bakal menjadi persoalan. Seperti di waktu WCF 1 2013, itu 2 jam kita dari Nusa Dua ke Garuda Wisnu Kencana. Kembalinya juga 2 jam, dan kita harus berjalan kaki 2 km. Curah hujan di musim dingin pada waktu itu, suatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan bagi delegasi yang banyak diantaranya sudah berpangkat duta besar dari luar negeri itu. Jadi ya antara Gianyar, memang yang ditetapkan itu Gianyar di dalam sidang itu, tapi Gianyar plus atau gimana Gianyar dan lain-lain itu nanti menjadi bahan diskusi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang Bapak sampaikan tentu diskusikan dengan serius. Ya. Terima kasih Pak Ugrasena. Pak Ugrasena, ini masukannya kami catat. Sebagai karena pendekatan di awal memang terus terang kami sudah mengadakan pendekatan dengan Bupati Gianyar. Di awal bahkan kami ajak beliau pergi ke Nusa untuk rapat ini, tapi kemudian tidak jadi. Nah, pemikirannya adalah memang Gianyar sebagai pusat acara, namun untuk nanti terpaksa memang kami harus lebarkan lagi lokasi Pak, mengingat kalau festival acaranya banyak, kalau simposium, seminar memang mungkin 200-300 orang, tapi kalau festival itu banyak sekali dan biasanya bisa terjadi di beberapa tempat bersamaan acaranya. Kalau yang khasnya Unima seperti itu, jadi bisa di tempat ini mereka berputar, dipecah, nanti bisa datang ke sini dengan jadwal schedule yang ketat. Nah itu nanti menjadi perhatian kita juga sebagai catatan terkait dengan jalan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak, itu nanti akan kami masukkan pada saat kami membuat konsepnya, dan pelaksanaannya memang harus kita hitung benar-benar untuk waktunya. Kira-kira seperti itu. Makasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya harus menutup diskusi karena waktu sudah menunjukkan 7:30 dan pasti ada gamelan yang berbunyi di seputar
perut ya, jamnya makan, malam, dan tidak boleh telat untuk para kasepuhan. Nah, nanti kerokan pulang dari sini, malah nggak disediakan ya Pak nanti kerokannya. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kedua pembicara dan juga kepada katakanlah kemenangan Unima Indonesia yang telah berhasil menunjukkan kebolehannya dalam lobby sehingga Kongres Unima Internasional dan Festival Wayang Dunia 2020 bisa menjadi kenyataan untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah ramah tamah dan makan malam. Tentu saja dari panitia telah menyiapkan makan malam, Bapak Ibu bisa menikmati sambil beramah tamah. Dan setelah makan malam, mohon untuk tetap berada di ruang serbaguna ini karena kita masih ada beberapa acara yang nanti tentu saja akan ditutup dengan pergelaran wayang kulit padat oleh Ki Dalang Sambowo Agus Hedianto. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di ruangan ini setelah acara makan malam. Selanjutnya dipersilakan untuk menikmati hidangan santap malam pada malam hari ini. Semoga.
akan mendengarkan kening-kening karawitan dari Kresek Laras, pimpinan Bapak Sambo pada malam hari ini untuk mengiringi makan malam dan ramah tamah dalam rangka hari ulang tahun UNIMA ke-7 pada malam hari ini. Dan sekiranya Bapak Ibu telah selesai, sebuah tujuan mulia menjadi yang terbaik bukanlah sesuatu yang baik karena kita hidup membutuhkan kerjasama. Manusia memang dapat melakukan apa saja tanpa batas oleh gender. Rasa persaingan harus bisa ditaklukkan karena di dalamnya berada cinta yang merupakan kekuatan tertinggi untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Tari Anggrek ini karya dari Batara Saveri Gandhi, penari Beta Setwiansa dan Cikal Mutiara, persembahan dari Swarga Loka. Tari ini adalah pemenang tingkat nasional FLS Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Anggrek.
dan persembahan wayang kulit pada malam hari ini. Kita nantikan sambutan dari Presiden Unima Indonesia, Bapak Duta Besar TA Samudra Sriwijaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Dewan Kebijakan Senawangi, Bapak Sulikin yang kami hormati, Ketua Senawangi, Bapak Duta Besar Suparmin Sunjoyo yang kami hormati, Bupati dan Wakil dari Sekjennya yang kami hormati, Yayasan Kertagama dan wakilnya yang kami hormati. Seharusnya malam ini Pak Jenderal Tiasno Sudarto juga datang, tapi ada acara yang mendadak sehingga mengurangi itu. Juga Pak Gatot Suwardi juga mau datang, tidak jadi. Bapak Nugroho Wisnumurti yang kami hormati, dan Bapak Makarim Wisono yang kami hormati, Bapak Duta Besar Dimas Samudra yang kami hormati, Bapak Mayor Jenderal Duta Besar Abdul Ghani yang kami hormati, beliau adalah penasihat dari Unima, para pembicara, moderator, sarasian yang kami hormati, pemerhati wayang, adik-adik mahasiswa UI, dosen dan sebagainya yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami pada hari ini berkesempatan merayakan hari ulang tahun ke-7 Unima Indonesia. Sekalipun umurnya baru 7 tahun, namun berbagai kegiatan internasional dalam dan luar negeri telah diikuti dengan aktif dan penuh semangat. Mulai dari peran serta Dordrecht Liburan, Chengdu, Xinjiang, Guangzhou, kemudian parade Rode Kuba, Nanjong dengan menampilkan kolaborasi wayang kulit dan wayang orang, wayang listrik itu dari Bali, dan juga wayang Sanjosa. Juni yang lalu di Tolosa, San Sebastian, Spanyol, Unima Indonesia berperan serta dalam Festival Wayang Dunia dan Kongres Internasional Unima. Dalam festival, karena tidak diadakan kompetisi tetapi eksibisi, Indonesia membawa penari Bali. Unima Internasional besar dari Budunji dan Sekjen Unima Internasional Madam Ibu ya akan mengadakan checking tempat yang akan menjadi venue untuk berlangsungnya kongres dan festival di Vienna tahun 2020. Kendalanya adalah baik bupati maupun gubernurnya sudah buat jurus sehingga tidak bisa ikut pilkada. Karena itu pemberitahuan kepada bupati dan gubernur itu sifatnya hanya informasi saja. Tapi kami dengan sabar akan menunggu bupati dan gubernur yang akan datang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam rangka sosialisasi Unima khususnya menjelang tahun rumah tahun 2020, Unima Indonesia bekerjasama dengan BCA mengadakan program wayang for students bertempat di Museum Nasional, memperkenalkan wayang kepada para pelajar di Jakarta berjumlah 600 siswa SMP dan SMA dari 12 sekolah. Mereka ternyata sangat antusias sekali. Jadi tidak benar kalau wayang sudah musnah. Anak-anak SMP SMA itu masih tertarik. Selain itu, pada tanggal 30 November sampai 6 Desember, kami diundang oleh APA untuk menghadiri ASEAN Poetry Festival di Mojokerto, Jawa Timur. Bapak Ibu dan sekalian, pada petang ini juga diadakan sarasian, di mana sebetulnya Pak El Sastro, Pak Hikam juga akan memberikan tapi berhalangan, sehingga yang bisa aktif itu hanya Bu Maria Teresia Widyasuti dan Pak Gauraman Cacari Karuti. Itu kami ucapkan terima kasih. Karena tujuannya adalah memperoleh masukan dalam rangka ulang tahun dalam rangka Festival Wayang 2020. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sangat banyak jumlahnya dan juga banyak duitnya, Pak. Dengan demikian maka kita dapat melaksanakan acara malam ini dengan baik. Tanpa bantuan itu mungkin kita tidak bisa. Dan sayangnya ini bukan komplain, Pak. Sayangnya pihak pemerintah
itu tidak memberikan respon yang positif terhadap kegiatan-kegiatan ini. Padahal kami sendiri sudah memberitahu pada Dirjen Diplomasi Publik, Bu, kami sebetulnya membantu Kementerian Luar Negeri dalam rangka cultural diplomacy. Karena dulu kita pernah wayangan di Pejambon, waktu Pak Hasan Gaya sudah menjadi Menteri Luar Negeri, itu beliau sudah menandaskan bahwa wayang as a tool of diplomacy. Dan mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang ini meneruskan. Kalau tidak itu waduh susah kami, karena kegiatan kami itu banyak di luar negeri. Kebetulan wayang ini wayangnya wayang klasik. Ini hanya dikeluarkan waktu bulan Suro saja. Tapi karena untuk menghormati Unima, pemiliknya itu Pak Kondang meminjamkan ini. Jadi kita bisa menikmati wayang klasik ini. Namanya sengaja kami pilih Kresna Duta, di mana nanti pada waktu Tinggi Kromo atau pada waktu marah, seorang Kresna itu bisa berubah menjadi raksasa. Ini juga bagaimana umat manusia sama. Kalau kita marah itu tanpa kita sadari watak kita berubah menjadi raksasa. Ya yang bisa menundukkan adalah dirinya sendiri. Mari kita nikmati wayang, dan sebelum itu kami mohon kesediaan Bapak Duta Besar Makarim Wicaksono menyerahkan Kresna bisa melompat Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah tokoh Kresna. Silakan ada Bapak Duta Besar Makarim Wicaksono. Mohon untuk diabadikan sebentar Bapak, untuk diabadikan bersama Bapak Samudra Yanto, diabadikan oleh Bapak Makarim Wicaksono dan Bapak Samudra Sriwijaya serta Bapak Suparman Sojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama mengucapkan selamat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk memperingati ulang tahun Unima yang ke-7. Dan kepada keluarga besar Unima, kami Senawami, keluarga besar Senawami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga mendapatkan kesuksesan yang meningkat di masa-masa yang akan datang, terutama pada tahun 2020 sebagai untuk hosting Indonesia, sebagai mana kebiasaan yang dilakukan oleh Unima setiap 4 tahun sekali. Tambahan kalimat adalah begini, sebenarnya orang hidup itu tujuannya apa? Mengapa? Orang hidup yang dicari adalah damai, tentram, sejahtera. Itu. Jadi melalui wayang Indonesia berupaya untuk keliling dunia melalui Unima dan organisasi lain-lain untuk menebarkan nilai-nilai tersebut, atau singkatnya peace through culture. Sekian, terima kasih, selamat ulang tahun, semoga sukses yang akan datang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Suparman Sojo telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tidaklah saatnya di ujung acara pada malam hari ini dalam rangka hari ulang tahun Unima ke-7, inilah akan kita saksikan bersama-sama pergelaran wayang kulit durasi padat dengan lakon Kresna Duta. Kita adalah si Kresna, seorang raja yang cerdas dan cerdik, bijaksana dalam menyimpulkan sebuah keputusan. Tokoh diplomasi terakhir dari Pandawa yang dengan santun menanyakan tentang hak yang harus diterima oleh Pandawa kepada Raja Astina Duryodana dan para Kurawa, dengan menawarkan keuntungan dan kerugian tentang musyawarah besar perihal tahta Astina tuanya, supaya apapun akan berbuah manis. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan Kresna Duta oleh Dalang Sambowo Agus